Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita bahas informasi tentang perkembangan Pi Network yang setiap hari kita ikuti. Semoga menjadi cuan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita bahas informasi yang bisa kita kupas hari ini rekan-rekan ya. Dengan menetapkan nilai konsensus global GCV sebesar 314159 per koin Pi, komunitas jaringan Pi telah mengejutkan penggemar kripto di seluruh dunia, dan nilai ini merupakan salah satu pernyataan valuasi terberani dalam sejarah mata uang kripto. Berdasarkan konstanta matematika Pi sama dengan 3.14159. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan diskusi tentang pengembangan ekosistem Pi dan kelanjutan migrasi mainnet. Harga Pi dihitung sebesar 314.159 US dollar dan merupakan simbol terkait angka 3 yang mewakili jaringan Pi. Menurut para pendukung jaringan, nilai konsensus global ini mencerminkan keyakinan akan kelangkaan Pi dan prospeknya. Mereka berpendapat bahwa kelangkaan sangat penting untuk memiliki nilai di masa depan karena jumlah penggunanya akan terus meningkat. Namun, valuasi ini belum diakui oleh bursa resmi manapun. Jalur pertumbuhan jaringan Pi Network adalah proyek yang dimulai pada tahun 2019 oleh para pendirinya, lulusan Stanford yaitu Dr. Nicholas dan Cheng Diovan, dan ingin mewujudkan penambangan kripto melalui ponsel pintar. Arsitektur yang mengutamakan perangkat seluler ini memungkinkan para pengguna yang merupakan bagian dari kelompok pelopor untuk menambang Pi tanpa perlu membeli perangkat keras yang mahal. Menurut laporan komunitas, terdapat lebih dari 50 juta pengguna terdaftar dan hampir 30 juta penambang aktif pada tahun 2025. Jaringan ini berada pada tahap mainnet dengan pengguna terverifikasi yang berhasil melewati KYC bermigrasi ke sana. Menurut para pengembang, terdesentralisasi DEX dan Pi App Studio akan segera membuatnya lebih bermanfaat. Jaringan Pi juga langka dengan mekanisme halving, tingkat penambangan berkurang setengahnya ketika basis pengguna meningkat 10 kali lipat. 10.000 pengguna dapat menambang Pi dengan kekuatan 0,8 Pi per jam. Untuk 100.000 pengguna dengan kekuatan 0,4 Pi per jam. Untuk 1 juta pengguna dengan kekuatan 0,2 Pi per jam. Untuk pengguna 10 juta pengguna dengan kekuatan 0,1 Pi per jam, terus menurun ke angka 30 juta pengguna dinilai kekuatan penambangan 0,05 Pi per jam. Sangat kecil sekali pendapatan yang kita dapatkan. Pengurangan 50 juta pengguna berikutnya memungkinkan akan menurunkan penambangan hingga hampir nol. Aturan ini bertujuan untuk mengatur pasokan yang diyakini oleh para pendukungnya sebagai prinsip kelangkaan Bitcoin. Meskipun demikian, pendekatan khas Pi terhadap industri pertambangan, yaitu penambangan seluler dengan konsumsi energi mendekati nol, membuatnya terus menjadi bahan diskusi internasional sebagai kemungkinan token utilitas generasi berikutnya. Komunitas kripto masih terpecah belah. Mereka yang antusias menyebut valuasi ini sebagai awal dari ekonomi yang boleh dikatakan digital era baru. Sementara mereka yang tidak sinis menganggapnya sebagai sensasi yang tidak realistis. Besarnya jumlah pengguna dan ekosistem yang berkembang membuat Pi terus menarik minat pengguna di seluruh dunia terlepas dari kontroversi yang ada. Sedangkan Pi Network menjadi berita utama token 2049 Singapura tahun 2025 dengan pengumuman yang menggemparkan bahwa nilai siklus global GCV-nya yang mencapai 314.159 US dollar telah resmi tercapai. Berita ini menggembarkan komunitas kripto menjadikan Picoin atau koin Pi salah satu aset digital yang paling banyak dibicarakan tahun ini. 8 pidato utamanya yang berjudul Masa Depan Kripto Likuiditas Menuju Utilitas
jalur Web 3 menuju inovasi, Cheng Diofan, salah satu pendiri Pi Network, membahas bagaimana proyek ini menggeser fokusnya, tidak lagi pada sensasi, melainkan pada utilitas di dunia nyata. Ia menggarisbawahi bahwa potensi blockchain yang paling berharga adalah kemampuannya untuk menyebarkan kemakmuran yang diciptakan oleh AL secara merata, atau semua ya secara merata. Dan ia menyebutnya sebagai kerangka kerja terakhir untuk berbagi nilai sosial sebagai distributor utamanya. Jaringan Pi menemukan kembali pengguna blockchain. Fan mencatat periode 6 tahun pengembangan Pi Network hingga peluncuran mainnet terbuka pada Februari 2025. Ia juga menyinggung permasalahan keuangan terdesentralisasi yang menurutnya lebih merupakan ekstraksi nilai daripada penciptaan nilai Pi. Pi Network merupakan upaya untuk mengatasi hal ini, ujarnya. Dengan fokus pada aspek praktisnya, Fan mendorong para pengembang untuk meninggalkan proyek berbasis likuiditas dan beralih ke ekosistem berbasis utilitas untuk menciptakan nilai yang sesungguhnya. Pendekatan ganda Pi yang menggabungkan produksi on-chain saat ini melalui KYC dan sistem identitas dengan produksi baru yang dihasilkan melalui pengguna aplikasi bertenaga AI. Itu nilai simbolis 314.159 US dollar, nilai GCV yang ditetapkan sebesar hampir 5,4 miliar per satu koin Pi-nya langsung menjadi berita utama yang mana didasarkan pada angka matematika yaitu 3.14159. Ini merupakan nama simbolis dan visi jangka panjang Pi Network. Kesesuaian ini membuat Pi Network selaras dengan kerangka kerja keuangan internasional yang dapat menciptakan akses ke layanan pembayaran lintas batas dan kolaborasi dengan organisasi resmi. Analis pasar melihatnya sebagai tanda bahwa Pi mencoba menggabungkan inovasi blockchain dengan legitimasi finansial, tidak seperti koin meme dan token spekulatif. Visi era AI di jaringan Pi, Fan menjelaskan bahwa Pi bermaksud untuk menggunakan kecerdasan buatan dan blockchain secara bersamaan untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil di era produksi pasca AI. Ia mengatakan bahwa seiring dengan semakin banyaknya industri yang diotomatisasi, blockchain akan berfungsi sebagai infrastruktur transparan yang akan memfasilitasi partisipasi ekonomi yang adil. Inisiatif-inisiatif ini ditambah dengan basis komunitas Pi yang besar akan menjadikannya pemimpin inovasi Web 3 jaringan Pi. Demikian informasi hari ini rekan-rekan semuanya ya, semoga bermanfaat ya, dimana kalau kita menggarisbawahi pernyataan dari Dr. Cheng Diofan menyatakan bahwa lebih mengutamakan utilitas ekosistem untuk menggapai nilai tinggi dan penyebaran merata untuk jaringan Pi dan koinnya itu bisa disebarkan secara merata dengan utilitas kekuatan ekosistem di dalam jaringan Pi Network. Kita dukung kekuatan utilitas ini, semoga mencapai nilai yang tertinggi yang kita harapkan, yaitu nilai GCV rekan-rekan. Dan pernyataan Fan saat ini sudah diperhitungkan oleh di dunia kripto, di mana pernyataan dari Dr. Fan sudah direkam dan sudah disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia, apalagi di dunia cryptocurrency saat ini, menjadi perdebatan dan menjadi perbincangan di seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekanku semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.